karena si Ara itu belum diajarin untuk nolong orang jatuh, tapi diajarin untuk menjatuhkan orang. Dia udah diajarin kalau jangan pakai alasan namanya juga anak kecil. Nanti kalian kok hantam betul. Dan mereka kan udah break dari sosial media. Ya menurut gua kan gak begitu. Ya boleh lo kritik, silakan lo kritik, lo komen maknya, lo kritik tuh ibu bapaknya, bukan anaknya lo kata-katain. Gue baca komentar yang paling pedes ya, sampai ngatain satu keluarga itu NPD, sampai mau ngeludahin Ara. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal nge-reaction nih kasus Ara nih. Jadi itu ada salah satu momen dimana ibu Ara itu terjatuh dari sebuah kursi, teman-teman. Dan sehingga ini banyak komentar dari netizen. Kita tidak menyalahkan Aranya, tapi menyalahkan cara mendidik Aranya. Aranya sendiri itu udah pinter, anak kecil tidak tahu apa-apa. Dari kasus yang kita selalu bahas kayak ibu-ibu bubaran cabe ya, ibu-ibu tete bubaran pabrik ya, wajahnya yang berminyak, terus gak maulah nanti pakai jilbab, nanti kayak ibu-ibu cabe, tukang jual cabe. Ini kan kayak oh my god Ara, kamu masih kecil. Sehingga ada momen dimana ibunya jatuh nih. Kita lihat videonya itu seperti apa. Jadi buat teman-teman seperti biasa nih, yang badannya yang bau cabe nih ya, saya punya rekomendasi nih biar badan kalian tidak bau cabai. X ya. Nah, jadi kalian wajib juga nih pakai parfum biar orang di sekitar kalian itu nyaman guys ya. Ini bisa dipakai langsung ke kulit kalian nih. Dan itu enak banget, dingin guys dipakai. Cuma sebenarnya di badan ya. Mungkin bisa kayak gini. Dingin banget, enak. Nah, gitulah cara pakainya ya. Disemprotkan ke badan kalian biar aromanya nempel. Apalagi terus ditambah lagi nih, kalian pakai parfum nih dari Scarlett. Apa nggak wangi banget tuh ketika orang lewat. I like this, wangi banget ya. Yaudah guys, nggak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, di sini kita jelasin awalnya. Detik-detik ibu ini jatuh dari kursi. Bu, mau langsung SD? SMP? Sisanya? 7, hebat Bu. Mau langsung SD? SMP? SMA? Sebenarnya udah bisa. Ya gede dulu ya Ra ya Allah, tapi umurnya masih kecil banget, tapi udah bisa, hebat Ara. Masih kecil banget, tapi udah bisa, hebat Ara. Ara nggak mau bilang gini, bubu. Makanya turunin berat badan, kan udah diajarin jogging. Kapan lagi kan lihat Ara menghina ibunya sendiri, biasanya kan menghina orang lain ya. Ara diam aja karena belum diajarin menolong. Oh benar juga nih, harusnya berdiri nolongin ibunya. Ara malah ngeliatin aja. Inilah hasil didikan orang tua. Gak lucu sama sekali, sumpah. Kasihan kursinya sampai patah gitu. Niat dia mah ngelucu itu. Kalau punya pikiran kursi, anak bayi make didudukin, kagak sadar kalau badannya. Iya juga ya. Kursinya mungkin kekecilan. Kasihan missnya, pengen ketawa pasti. Nggak boleh kayak gitu. Ada aja saya hilap ya teman-teman, saya hilap. Oke, kita lihat komentar dari netizen ya. Kan udah tahu kan video yang ini, yang bubunya Ara jatuh dari kursi. Sudah. Jadi ceritanya ini bubu Ara lagi di sekolah, terus dia bilang kayak gini sama gurunya. Sebenarnya Ara itu udah bisa miss, udah pinter, cuman Ara pura-pura aja gitu kan. Mamanya Ara tuh jatuh, si Ara diem aja. Kenapa diem aja? Karena si Ara itu belum diajarin untuk nolong orang jatuh, tapi diajarin untuk menjatuhkan orang. Dia udah diajarin kalau untuk menjatuhkan orang. Diajarin untuk menjatuhkan orang, bukan menolong orang. Kalimatnya walaupun singkat tapi ngena banget. Guru sih pun menolak emaknya Ara. Maaf kak, saat aku lihat video emaknya Ara jatuh, aku ketawa ngakak. Aduh, aja tadi pengen ketawa tapi saya tahan. Terus ya udahlah, ketawa aja lah, soalnya lucu gitu 2 kali. Beda lagi sama Lala. Kalau lihat ayahnya sama bundanya jatuh atau sakit, pasti Lala nangis karena hatinya lembut dan mudah tersentuh. Ya itulah, balik lagi karena didikan orang tua. Di sini kasihan sama bubunya apa sama bangkunya? Kalau aku sih lebih kasihan sama bangkunya. Iya, harusnya tolongin tuh bangku ya. Ada juga, kita lihat komentar dari netizen lagi. Lanjut. Ini the real ya, ini the real. Kemakan omongan sendiri, kemakan omongan anak sendiri. Biar gedenya gak gendut, tapi emaknya sendiri pun aduh kocak. Makanya jadi ya, mulut tuh jangan terlalu inilah gitu ya. Mulut dalam berbicara, terutama ngajarin anak gitu ya, lebih berhati-hati gitu ya.
Ini mah istilahnya di roasting anak sendiri biar gedenya gak gendut tapi emaknya sendiri gendut. Kita sebagai kaum gemoy gitu ya, kaum gemuk yang badannya gemoy gitu ya, puas banget lihat Viti kayak gini guys. Aduh. Jangan ya guys, kalian yang punya anak ya guys ya, lebih dijaga ya, jangan sampai seperti Ara ini gitu, yang omongannya tuh bener-bener banyak melukai hati orang kayak gitu ya. Kayak gitu aja ya guys ya. Oke, dari setisan mbak-mbak tadi yang berdaster kuning itu sangat puas ngelihat Ibu Ara jatuh karena hasil didikannya yang tidak benar gitu kan. Ya. Lanjut. Komentar sedikit tentang anak kecil yang namanya Ara itu. Aku tidak mau menyalahkan anaknya. Personally menurutku anaknya itu tidak salah. Yang salahnya itu didikan orang tuanya. Kenapa aku menyalahkan didikan orang tuanya? Karena anak itu dilahirkan ke dunia, dia nggak tahu apa-apa. Dia kanvas putih. Orang tua ini yang mendidik dia, mengajari dia. Jadi kalau ada anak itu berbuat salah, orang tua itu berhak untuk mendidik anaknya itu. Jadi waktu anak ini menjelekkan orang lain, kau sebagai orang tua mendidik dia, bilang, nah itu nggak boleh kayak gitu. Bukan kau biarkan, kau buat konten, malah bangga pula. Itu yang herannya. Selain karena anak itu gak kalian didik, gak kalian arahkan, dia juga melihat reaksi kalian terhadap apa yang dia bilang. Kalian tengoklah, karena mulainya kayak gitu, dia diundang ke TV, diundang ke podcast, padahal itu bukan suatu pencapaian. Dan tolong, jangan pakai alasan namanya juga anak kecil, nanti kalian ku hantam, betul. Dan mereka kan udah break dari sosial media. Semoga waktu nanti balik, mulutnya gak kayak gitu lagi. Semoga didikannya lebih bagus lagi. Pasti udah pada tahu ya, anak kecil yang berinisial A yang sedang viral belakangan ini. Beberapa sikapnya tidak pantas, yaitu seperti mengejek Bapak Delman, merendahkan buruh pabrik, lalu menjual barang ke teman-temannya dengan cara yang tidak baik. Pernah dengar peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Semua anak yang lahir ke dunia ini adalah anak baik. Yang membuat dia tidak baik adalah lingkungannya, dan lingkungan terdekatnya saat ini adalah orang tuanya. Jika anak kecil berbuat kesalahan, kita pasti memaklumi, namanya juga anak kecil. Tapi jika kesalahan tersebut di-approve atau didukung oleh orang tuanya, apalagi sampai merugikan pihak lain, itu saya nggak habis pikir. Kenapa saya bilang orang tuanya mendukung kesalahan tersebut? Karena orang tuanya secara sadar mengupload video tersebut hanya demi viral. Terus orang tuanya bangga gitu dengan kepintaran anaknya merendahkan orang lain dan berbuat culas ke teman-temannya. Memanfaatkan anak dengan tujuan viral di sosial media aja tuh udah salah. Apalagi jika konten tersebut tidak bermanfaat dan hanya merugikan orang lain. Sebagai orang tua, mari kita jadikan pelajaran supaya kedepannya kita bisa mendidik anak-anak kita untuk lebih mementingkan adab di atas ilmu dan bisa lebih berkualitas, bukan sekedar pintar di atas kertas. Jangan pernah bersembunyi di balik kata-kata. Ya namanya juga anak-anak untuk membenarkan kesalahan yang dia perbuat. Justru karena dia masih anak-anak, kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Karena dia masih anak-anak, maka dididik sejak dari dini biar dia bisa mempunyai sopan santun ketika besar nanti. Ya namanya juga anak-anak, gak semua orang bisa mengerti karakter dan kriteria bahkan sifat anakmu. Dia harus kita kasih tahu mana yang benar ya dibenarkan, mana yang salah ya harus diingatkan. Jangan ketika anakmu sudah jelas-jelas melakukan kesalahan dan memang tidak pantas dia berbicara seperti itu, kamu tertawa dan mengatakan namanya juga anak-anak, kau kira lucu? Lucu kau kira? Biasanya anak-anak ini akan mengcopy apa yang ada di sekitarnya, baik itu dari rumah ataupun dari teman-temannya. Apakah dia sudah terbiasa melihat itu di antara teman-temannya atau di rumah dari orang tuanya? Jika kau selalu berlindung di balik kata-kata namanya juga anak-anak sementara anakmu udah jelas-jelas melakukan kesalahan, maka itu akan tertanam di pikirannya yang dia lakukan itu adalah benar. Stop bersembunyi di balik kalimat namanya juga anak-anak, karena tidak semua orang suka dan mau dengan sifat anakmu. Oke, bagus. Kita lanjut lagi, next. Kayak ternyata masih ada yang nggak paham. Jadi di video sebelumnya gue ngebahas soal Ara, tapi yang gue garis bawahi adalah tentang pembuliannya. Jadi isi hujatan dan bulian terhadap Ara ini. Gue nggak tahu juga di awal mulanya viral tuh karena apa, gue nggak tahu. Cuman pas gue baca komentar netizen yang dibilang dia nggak sopan, attitude-nya nggak baik, gue baca komentarnya dan wow. Sebelum ada Ara, gue masih ingat ada Zehan, anak berkebutuhan khusus yang juga dihujat sama netizen. Lo pada punya hati nurani gak sih? Pandangan gue sebagai orang tua ya, kita tuh mendidik anak pasti yang baik, kita ajarin yang baik. Tapi balik lagi, yang namanya manusia ada pro dan kontra. Padahal kita merasa kita udah mendidik dia dengan baik, ternyata orang lain beranggapan sebaliknya, dan itu hal yang biasa. Kayak contohnya deh, yang kemarin dia nanyain soal hijab. Ya mungkin menurut gue ya, di rumahnya mungkin dia nanya, kenapa mama pakai hijab? Oh iya,
orang muslim tuh harus pakai hijab, mungkin seperti itu. Jadi yang dia tahu, oh orang muslim pakai hijab. Dan ketika dia keluar, dia nanya, tante agamanya apa? Kok nggak pakai hijab? Atau kok pakai bajunya kayak gitu? Apakah itu wajar? Wajar, karena dia lagi mencari tahu, dia lagi mengamati, dia lagi belajar. Ini anak umur 5 tahun, baru beranjak dari masa balitanya, dan itu wajar. Dan kita sebagai orang dewasa, ya tinggal kasih pemahaman, bukan malah menghujat, membuli. Ya menurut gua kan nggak begitu. Ya boleh lo kritik, silakan lo kritik, lo komen maknya, lo kritik tuh ibu bapaknya, bukan anaknya lo kata-katain. Gue baca komentar yang paling pedes ya, sampai ngatain satu keluarga itu NPD, sampai mau ngeludahin Ara, sampai ada yang bilang ngomong apa sih ini bocah, nggak lucu. Gue sebagai perempuan yang punya naluri sebagai seorang ibu, ikut nyesek gue bacanya. Gue ngebayangin anak yang gue lahirin, anak yang gue rawat, anak yang gue didik, dihujat sama orang, dikata-katain sama orang. Jadi sebelum kalian menghujat, kalian pikir-pikir dulu deh, yang kalian hujat itu siapa? Pantas apa nggak kalian hujat? Kecuali kalau kalian emang gak punya hati nurani. Jangan ya guys, jangan dihujat anak, karena emang anaknya nggak salah apa-apa. Ibaratnya kayak tadi ya komentar tadi, ini nih kertas putih, si Ara itu tidak tahu apa-apa. Kalau dia dikasih tinta hitam ya, ikutnya hitam nggak? Iya itu. Kalau dia diajarin hal-hal yang aneh-aneh, ikutnya hitam. Kecuali kalau dia diajarin hal yang putih ya baik-baik terus aja, nih tetap putih nih kertas ini kan. Ya seperti itulah si Ara. Makanya saya nggak pernah menghujat Ara ya teman-teman. Kita lihat aja di komentarnya ya. Mungkin yang diharapkan netizen itu kalau Ara ngomongnya kayak gitu, mamahnya harusnya negur gitu kali. Ya bener, yang diharapkan netizen ya seperti itu sih. Makanya kita dari tadi kita lihat ya, sebenarnya nggak ada sih yang menghujat anaknya, tapi mengkritik orang tuanya. Kenapa sih Ara bisa seperti itu? Makanya ada momen orang tuanya jatuh, netizen pada banyak yang berkomentar gitu ya. Oke, saya setuju banget sama komentar Mbak ini. Jangan lupa subscribe dan check out emas ini biar apa ya, biar bisa dijual lagi dengan harga yang tinggi, karena emas itu tiap tahun harganya itu pasti naik. Itu salah satu investasi yang mungkin saya rekomendasikan teman-teman ya, investasi yang jelas lah. Saya undur dulu, sampai jumpa di video, see you, goodbye. Jangan lupa subscribe, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.